Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Juga jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena atas perkenanan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kita boleh ada dalam persekutuan yang memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini dunia sedang digemparkan dengan adanya virus. Namun keadaan yang seakan membawa anak-anak Tuhan jauh daripada Tuhan. Namun firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu saat ini adalah saat yang indah. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya, bersekutu menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, seluruh keberadaan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, buat Sang Pemilik hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Katakan saat ini saat indah. Haleluya, glory, puji Tuhan. Amin. Saat indah. Amin. Ku berhadapan denganmu, Yesus, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Lagi katakan saat indah. Amin. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Amin, amin Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Tuhan, bawa daku. Haleluya, erat dalam pelukan-Mu. Amin, amin, amin. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa.
lagi, katakan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, Bapa. Amin, amin. Penuhiku, ku selalu diam dalam hariku, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu kami rasakan, kami nikmati kekudusan-Mu, Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Rindu selalu diam dalam harimu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Kekudusan-Mu, Bapa. Amin, amin. Penuhiku, rindu selalu, amin, diam dalam hariku, menikmati
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami percaya setiap kami menikmati kuasa-Mu, mujizat-Mu. Oh haleluya, kemenangan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Ku tersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku dapat akan kemuliaan, akan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa dalam depan kami Tuhan. Kami boleh ada kembali di tempat ini. Kami mau memuji menyembah Engkau Bapa. Biar Engkau ambil alih ibadah kami Bapa. Pakai semua yang melayani Tuhan, baik dia sebagai pemimpin pujian, singers, para pemain musik, bahkan hamba firman-Mu Bapa. Mari Engkau urapi kami semua Bapa. Setiap gangguan kuasa kegelapan yang coba merintangi ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Kami rindu lawatan-Mu terjadi dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Berkarya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Di tengah dunia yang semakin bergelora dengan adanya virus, kita percaya, kita yakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lalu dari kehidupan kita. Dia yang menyertai,
Dia yang memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. semusim berlalu, Semusim berlalu, amin. namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Oh, lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Semusim berlalu, namun Kau selalu Amin. peliharaku. Kasih dan setiamu, Dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi puji Tuhan. dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kuasa kebangkitan menjadi milik bagian kita semua. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya, oh glory. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Oh amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Serahkan musuhku
kita, setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa Haleluya. untuk mengalahkan setiap musuh kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh. Oh, haleluya. Oh, diberi kuasa dan Raja mulia. Amin. Menyatukan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh haleluya, ku diberi kuasa. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menyatukan musuh di bawah kaki. Oh ku pakai kuasa dari Raja mulia. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Oh bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Oh katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Oh sungguh besar. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh katakan, ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sesuatu. Haleluya. Oh ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, ku menang. Oh haleluya. Puji Tuhan. Oh glory, glory. Amin, amin. Oh katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Amin, amin.
Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu jemaat-Mu. Kami rindu Tuhan uluran tangan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah lakukan bagian kami Tuhan.
saat ini Tuhan, bagian-Mu untuk memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dia, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh tertanam dalam setiap hati kami, dalam bejana hati kami, dan itu boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita ada dalam ibadah memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Tuhan bangkit dari antara orang mati. Peristiwa ini diperingati oleh semua kita yang percaya kepada Tuhan setiap tahun. Ini menandakan bahwa Paskah itu sangat penting di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika Yesus datang ke dalam dunia ini selama 3 tahun setengah, dia berada di tengah-tengah manusia, didampingi oleh 12 muridnya. Dia menyampaikan kabar, berita baik, berita sukacita kepada setiap umat manusia. Berita Yesus adalah berita menyejukkan. Firman yang disampaikan selalu mengundang simpati dan kerumunan banyak orang. Mengapa demikian? Karena masyarakat khalayak ramai bersaksi, berita yang disampaikan oleh Yesus beda, tidak sama dengan apa yang diberitakan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini artinya manusia yang telah dikungkung dengan begitu banyak masalah dan persoalan, ketika mereka jumpa dengan Yesus, pribadi yang begitu agung dan mulia, bahkan tatapan matanya penuh kasih, senyumannya mengundang simpatik dari setiap orang. Sehingga Yesus adalah merupakan pribadi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu. Namun demikian, di dalam perjalanan pelayanannya, akibat dari ketidaksenangan para ahli Taurat dan orang Farisi, kolaborasi dengan pemerintah Roma, Yesus dijatuhi hukuman mati dan disalibkan. Dikuburkan, dan peristiwa penyaliban Yesus itu telah kita peringati dalam hari Jumat Agung 2 hari yang lalu. Hari ini kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan bagi orang Kristen, orang percaya. Puji Tuhan. Kita membaca dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Ini kisah tentang kebangkitan Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku
tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita saat ini. Berita tentang kebangkitan Tuhan dicatat oleh semua Injil. Mulai dari Injil Matius yang telah kita baca tadi, Injil Markus mencatatnya juga, Injil Lukas mencatatnya juga, Injil Yohanesnya juga mencatat. Ini berarti begitu penting berita tentang kebangkitan Tuhan, berita Paskah itu. Berita Paskah menjadi penting kepada setiap kita yang percaya, karena kita percaya kepada Yesus yang hidup, Yesus yang telah bangkit dari orang mati. Sebab itu membuat kita dapat bersukacita, bangga dengan peristiwa ini. Peristiwa kematian, bahkan kebangkitan Tuhan. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dan hormati, kita melihat di dalam peristiwa perjalanan pengiringan murid-murid Tuhan kepada Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus tersalib, hal itu walaupun telah disinggung, telah disentil oleh Tuhan Yesus beberapa kali tentang kematian dan kebangkitannya kepada muridnya, namun Alkitab berkata mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Peristiwa-peristiwa itu tercatat begitu banyak di dalam Alkitab. Misalnya Injil Matius mencatat di dalam Matius 12 ayat 40, Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 23, Matius 20 ayat 19. Lalu Injil Markus juga mencatat, Markus 8 ayat 31, 10 ayat 34, Markus 9 ayat 31, Injil Lukas pasal 9 ayat 22, pasal 18 ayat 33, dan pasal 24 ayat 7. Semua ini mencatat begitu gamblang tentang peristiwa kebangkitan Tuhan. Mengapa demikian? Karena itu adalah sebuah iman yang kita percayai, yang tidak bisa tidak, harus Allah di dalam apa yang kita sebut pengakuan iman kita bersama. Semua gereja, denominasinya boleh berbeda, tetapi pengakuan iman tetap sama. Yesus bangkit, antara lain di dalam dikatakan demikian, dari antara orang mati. Dia hidup. Nah, pembicaraan kita pada saat ini, kita akan melihat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bukti dari kebenaran rencana agung dari Tuhan Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah bukti Allah menciptakan manusia untuk suatu kehidupan kekekalan. Jadi manusia itu beda atau tidak sama, atau bukan diciptakan, atau manusia ada bukan setelah mati habis perkara. Seperti semboyan yang kita sering dengar. Yang penting kita melakukan apa yang kita inginkan lakukan sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita makan minum menurut selera kita, setelah mati habis perkara.
Itu paham-paham yang ada sampai hari ini. Bahkan orang-orang mempunyai doktrin-doktrin tertentu meyakini benar hal itu. Tetapi gereja Tuhan lahir, gereja Kristus ada di dalam dunia ini adalah memberitakan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini menjadi bagian yang penting di dalam iman kepercayaan kita sebagai anak Tuhan, orang percaya. Jadi kebangkitan Tuhan itu adalah bukti Allah menciptakan manusia kekekalan. 2 Petrus 3 ayat 9, coba tolong tayang. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ini membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang pada masa itu. Dan bantahan ini juga relevan sampai saat ini. Mana bukti Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan hidup. Sampai sekarang dari dulu berita itu sama saja. Tetapi Petrus katakan, kalau toh Tuhan belum datang, Tuhan belum menghukum dunia, itu berarti panjang sabar Allah kepada manusia. Dia menghendaki oleh karena kasihnya supaya orang-orang bisa datang dan bertobat kepada Allah. Buktinya kalau memang Tuhan sudah datang dulu-dulu sebelum abad ke-20, kemungkinan kita yang ada sekarang sudah menjadi orang-orang yang akan dibinasakan. Tetapi buktinya kita ada karena kita percaya kepada Injil yang panjang sabar Allah tetap diberitakan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan itu adalah membuktikan bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk dapat menerima kehidupan kekal di dalam sorga bersama Tuhan. Ada bukti-bukti dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang telah menerima Tuhan. Bukti Tuhan itu hidup, bukan bukti Tuhan itu bangkit. Kalau kita melihat di dalam apa yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus, oleh kitab Injil, misalnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 kita baca. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari perempuan-perempuan pergi ke kubur dan mereka melihat kubur kosong yang dicatat oleh Injil Matius pasal 28 tadi. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Terus mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Lukas mencatat yang demikian. Lalu kita melihat juga di dalam Markus 16 ayat 1 dan seterusnya. Markus 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sampai di sini dulu. Perempuan-perempuan ini adalah tidak mampu untuk menggulingkan batu besar yang menutupi kubur Yesus. Sebab itu sementara mereka masih di dalam perjalanan, mereka berunding satu dengan yang lain. Siapa di antara kita, perempuan-perempuan yang lome ini, longko ini, dapat menggulingkan batu besar yang ada di pintu kubur? Terus
ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, ya mereka sudah sampai di kubur dan mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini." Haleluya. Dan kamu mencari orang Nazaret yang telah bangkit itu, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Terus, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ini tentang peristiwa kebangkitan Tuhan yang dikatakan Markus. Lalu kita terus lihat kepada Yohanes. Yohanes 20. Injil Yohanes 20. Ada ayat 1 dan seterusnya. Pada hari pertama minggu itu sama yang dikatakan Injil-Injil yang lain tadi. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Semua kejadian-kejadian ini fakta-fakta nyata yang terjadi pada hari ketiga setelah Yesus bangkit itu membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar telah bangkit. Alkitab mencatat demikian. Sebab itu wajib dan patut kita mempercayainya dengan iman yang teguh tentang kebangkitan itu. Lalu kalau kita mau lihat juga di dalam pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengiring kepada Tuhan, bagaimana tentang keadaan mereka setelah Yesus disalibkan dan setelah mereka tahu dan berjumpa Yesus yang bangkit. Ada satu fenomena perubahan penampilan, ekspresi yang sangat jauh berbeda. Kita tahu bersama Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa mereka mengiring kepada Yesus. Walaupun sungguh pun Yesus berkali-kali menceritakan tentang dia akan disalib. Tetapi pengertian murid-murid tidak sampai menangkap makna yang ada. Oleh karena itu, ketika peristiwa itu benar-benar terjadi, mengakibatkan murid-murid itu sangat terpukul, sangat shock. Mereka tidak menyangka bahwa guru Tuhan yang mereka ikuti dan sembah itu, yang begitu menampilkan wibawa yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib, angin ribut dan gelombang di danau dapat diteduhkan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat oleh karena kuasanya dan seterusnya dan sebagainya. Dengan segala kuasa-kuasa yang mereka lihat ini, mereka yakini bahwa Tuhan yang mereka ikuti, Yesus itu adalah Tuhan. Dan itulah pengakuan-pengakuan yang mereka sampaikan. Namun tetapi ketika pengalaman menjadi lain, pengalaman Yesus disalib, tertangkap, mereka hilang pegangan, hilang pengharapan. Sebab itu menghadapi kenyataan bahwa tentara atau pemerintah Romawi sangat membenci dan sangat berusaha untuk menangkap ataupun membasmi kepercayaan mereka, ditambah lagi disokong lagi oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, satu pihak yang bekerja sama dengan pemerintah Roma. Mereka sangat ketakutan. Sebab itu mereka bersembunyi. Alkitab mencatat, tadinya mereka bersatu berkelompok-kelompok
Kini mereka terpisah, terpencar, entah kemana-mana. Masing-masing mencari jalan selamat sendiri-sendiri. Namun demikian, Kristus yang bangkit, ternyata dia tidak langsung naik ke sorga. Tidak. Kristus yang bangkit masih butuh, masih perlu ada bersama-sama dengan para murid di dalam dunia ini. Jadi setelah kebangkitannya kita melihat Alkitab bercerita, ada 40 hari lamanya dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya itu. Cuma ada bedanya, kalau pada waktu dia bersama-sama dengan murid-murid selama 3,5 tahun, mereka kumpul sama-sama dari pagi sampai malam, dalam satu persekutuan, satu rumah tinggal yang sama. Mereka bersekutu bersama-sama. Mereka ada bersama-sama. Yesus memberi firman bersama-sama kepada mereka. Namun setelah kebangkitannya, kebersamaan seperti itu sudah tidak ada lagi. Alkitab tidak mencatat setelah kebangkitan Yesus selama 40 hari, dia berada di mana? Dia tinggal di mana? Dia tidur di mana? Alkitab dalam hal ini berdiam diri. Dan tentu kita tidak perlu berspekulasi untuk mencari tahu, karena kita tidak punya alasan dan dasar untuk mencari tahu. Yang penting kita tahu, Yesus sudah bangkit dan Yesus hidup. Puji Tuhan, haleluya. Dari kebangkitan Tuhan pertama-tama kita lihat, ya, adalah selama 40 hari dia berada di tengah-tengah murid-muridnya untuk memberikan support kembali, memberikan penguatan iman kembali kepada mereka, supaya mereka jangan menjadi tawar hati atau takut atau tinggalkan Tuhan, untuk memberikan peringatan kembali. Coba misalnya kalau Tuhan sudah naik ke sorga, kasihan murid-muridnya. Buat apa dia 3,5 tahun berlelah mengumpulkan mereka, mendidik mereka, mengajar mereka. Tetapi setelah itu, setelah dia bangkit, dia pulang langsung ke sorga, membiarkan para murid kocar kacir tidak tahu mau bagaimana. Tetapi selama 40 hari dia ada di tengah-tengah bumi ini, kita lihat misinya adalah untuk kembali mengumpulkan, menyatukan murid-muridnya. Selain mempersatukan iman percaya mereka kembali, kekuatan iman percaya supaya dapat diangkat kembali, Yesus juga bersama-sama dengan mereka ketika mereka bersama-sama untuk menyatakan bahwa dia hidup, dia ada. Kehidupan Yesus itu beda dengan kehidupan semasa dia masih belum dibangkitkan dari antara orang mati. Ketika dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum disalibkan dan dibangkitkan, tubuh fisiknya sama dengan kita. Dia tidak bisa berada di mana-mana. Dia tidak bisa berada di dalam satu ruang hampa, tempat yang tertutup. Tetapi kita lihat, ketika Yesus sudah bangkit, dia boleh berada di satu tempat, tapi dengan keadaan yang sama juga, dia secepatnya dia boleh berada di tempat-tempat yang lain. Pada satu waktu, ketika dia mau mengunjungi murid-muridnya yang sedang berkumpul dalam keadaan ketakutan, pintu rumah terkunci, jendela terkunci, tidak ada ruang dan kesempatan untuk Yesus masuk di dalam. Tetapi tiba-tiba Yesus ada di dalam mereka. Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka takut dan kaget. Tapi Yesus menghiburkan mereka bahwa ini aku. Kalau tidak percaya, lihat ini lubang paku di tanganku. Dan murid-murid ini menjadi dikuatkan dan menjadi percaya. Satu persatu, maupun berkelompok, Yesus datang melawat mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, penguatan kepada mereka, supaya mereka tetap menjadi percaya dan tetap beriman sungguh kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mari coba kita melihat satu ayat dari 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata misalnya, maka sia-sialah pemberitaan kamu dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Terus, lebih daripada itu kami ternyata berdusta, hamba-hamba Tuhan berdusta, firman Allah berdusta, Yesus berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya.
Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, terus. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus itu juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu kata firman Allah. Firman Allah bilang, kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, tetapi kita beritakan, kita percaya Yesus bangkit, maka itu kita memperingatinya. Dan kita hidup di dalam iman kepercayaan. Jadi setelah murid-murid bertemu dengan Yesus yang bangkit, ketika dia berjumpa kepada semua murid-muridnya, ada terjadi sebuah perubahan. Perubahan yang nyata. Perubahan yang menampakkan ada sesuatu yang telah mereka terima. Dulu penakut, dulu jadi takut, dulu sembunyi-sembunyi, sekarang jadi berani. Dan Alkitab mencatat bagaimana keberanian murid-muridnya itu. Mereka lalu bangkit dan menyiarkan, menyampaikan, bersaksi kemana-mana bahwa mereka telah jumpa dengan Kristus yang sudah bangkit. Kalau kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 1 dan seterusnya, kisah tentang dua orang dari Emmaus. Mari kita melihat di sana. Lukas 24. Lukas 24 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Terus mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Cut dulu ini ya. Coba lihat di perikop berikut. Lukas 24. Peristiwa Emmaus yang terakhir. Nah ini, kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 13 dan seterusnya. Dalam perikop, Yesus berjumpa, atau kisah Yesus berjumpa dengan dua murid yang pergi ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya bicara tadi sampai di situ dulu. Ketika pada hari kebangkitan pagi-pagi, murid-murid Tuhan pada masih belum tahu Yesus yang sudah bangkit. Jadi mereka telah menempuh atau mencari jalan sendiri-sendiri untuk pergi pulang ke kampung halaman mereka sendiri. Termasuk terdapat juga kedua murid ini. Mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus dari kota Yerusalem. Sementara berjalan, dalam perjalanan mereka dilukiskan oleh firman Allah, ada kesedihan di hati kedua orang ini. Karena sementara mereka berjalan, mereka punya percakapan tidak ada lain. Hanya bercakap-cakap tentang Yesus yang ditangkap, guru mereka yang tadinya mereka sembah dan banggakan, kini telah ditangkap oleh pemerintah Roma. Terus kita baca. Yesus berkata kepada mereka, dalam percakapan kesedihan mereka itu, mereka masih belum kenal Yesus karena mereka punya mata terselubung. Ada sesuatu yang menghalangi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, ini tanda persediaan. Terus. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Artinya ini berita begitu gempar sampai orang ini menjawab kepada Tuhan Yesus yang belum mereka kenal itu, apa cuma Tuhan sendiri, apa cuma engkau sendiri, orang di Yerusalem ini tahu ini berita begitu gempar, begitu hangat, yang tidak tahu apa yang telah terjadi di hari-hari belakangan ini. Terus katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Terus, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata, Tuhan berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Artinya ini ada firman Tuhan yang telah dikatakan para nabi. Yesus sendiri sudah menyentil, saya katakan tadi, berkali-kali berulang-ulang. Tetapi Tuhan bilang kamu bodoh, betapa lambannya nak tangkap tentang peristiwa yang akan terjadi ini. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka, ia menjelaskan, menceritakan, menguraikan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Terus mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Mereka tahan Tuhan. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Puji Tuhan, ini kisah yang spektakuler, yang sangat luar biasa. Kita lihat terus ke ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Terus kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Terus lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, singkatnya saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari hari ini, ada fenomena yang berbeda, kondisi yang tidak sama ketika Yesus disalib dan setelah dia dibangkitkan. Dan mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Yesus yang disalib
membuat murid-muridnya ciut hati, gentar hati, takut, bersembunyi, terpencar kemana-mana. Tetapi ketika Tuhan melawat mereka satu persatu, menjumpai mereka, mendatangi mereka, membuktikan bahwa Dia telah bangkit dan hidup, maka mereka bersatu berkumpul kembali. Dan mereka menyaksikan tentang Yesus yang sudah bangkit itu. Satu hal yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Katu, kita semua, bahwa keyakinan kita kepada Tuhan, mengapa bisa terjadi perubahan-perubahan ini? Karena mereka betul-betul telah melihat satu peristiwa yang luar biasa. Yesus yang tadinya mati, yang mereka yakini sudah tidak berdaya apa-apa, tapi kini betul-betul bangkit, membuat gairah hidup iman percaya mereka bangkit kembali, sehingga berani mereka menantang keadaan yang ada. Bayangkan, tadinya tinggalkan Yerusalem karena ketakutan, tapi kini mereka berbalik ke Yerusalem soal menantang bahaya. Mereka sudah tidak takut lagi kepada pemerintah Roma. Apapun yang terjadi mereka tahu, mereka berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan Kristus yang telah bangkit pada hari ketiga setelah Dia disalibkan, bahwa Dia akan benar-benar bangkit, dan kebangkitannya itu adalah sebuah solusi atau membawa perubahan hidup kepada orang-orang, kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwa kepercayaan kita bukan sia-sia. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kamu. Tapi sungguh Dia bangkit, Dia sudah bangkit, maka itu kita percaya kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Lanjut terus perjalanan iman kita, tetap teguh dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu kita harapkan. Dia hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita, ketika kita berseru dan berserah kepada Tuhan, kita akan mendapat solusi dan jawaban dari Dia. Yesus berfirman, datanglah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku sendiri akan memberi perhentian kepada kamu. Semua ini terbukti di dalam Alkitab. Orang-orang yang jumpa Yesus, yang tadinya tidak punya harapan, wanita pendosa dari Samaria, Sakeus, pemungut cukai, semua mereka ini terjadi sebuah perubahan yang hidup yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka berjumpa dengan Kristus yang hidup, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita, ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus yang bangkit, mari kita bangkit juga iman percaya kita. Yang kita tenggelam di tengah-tengah keadaan dan situasi yang tidak membuat kita menjadi gembira, tetapi di dalam Tuhan, firman Allah berkata, bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena apa? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam peringatan Paskah 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam kebenaran-Mu ku pandang wajah-Mu dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kemenangan-Mu nyata di hidupku. Setiap waktu cinta-Mu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah
dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kemenangan-Mu nyata di hidupku. Setiap waktu cinta-Mu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia pada ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan, lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan, tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan, tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita. Dan saya percaya kita semua telah diberkati. Puji Tuhan, untuk pengumuman gereja masih seperti biasa, ibadah kita ditiadakan. Tetapi kita akan kembali jumpa pada hari Minggu dalam ibadah raya melalui online maupun melalui siaran TV. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.
sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup jadi berarti. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami percaya kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kami yakin Yesus hidup sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Kami memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan, Paskah Kristus 2020. Firman Allah telah hamba sampaikan dan taburkan Tuhan. Biarlah seberapa banyak telinga yang bisa menjangkau dan mendengar berita firman Tuhan ini, sedapat-dapatnya memberi berkat bagi semua yang menerimanya di dalam hati dan percaya kepada Yesus yang bangkit dan hidup. Yang lemah dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang terpenjara-penjara boleh dipersatukan kembali, yang banyak masalah Tuhan tolong semuanya, supaya boleh diberdekatkan hidup kepadamu dan mendapat solusi yang baik. Segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua pelayanan-pelayanan yang telah memungkinkan siaran ini dapat terjangkau kepada setiap pribadi, rumah tangga yang membutuhkannya, yang mau rindu mendengarnya. Dapat kesejukan-kesejukan dari ibu, dari pemberitaan firman Allah, dari puji-pujian penyembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Berkati sekali lagi semua pelayan multimedia yang ada, WL, singer, dan lain-lain, pemain musik. Berkati keluarga Boham Sumulang yang memungkinkan siaran ini dapat difasilitasi
terjangkau kepada kami semua yang mendengar dan membutuhkannya. Berkati Saudara Romi yang ada di multimedia, Saudara Ferdinand yang menangkap siaran ini dan akan menyiarkannya. Berkati David yang ada di musik. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjadi bagian hidup di dalam hidup kita bersama. Dengan segala berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah, keselamatan demi Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.